Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas terkait perubahan entalpi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yang berhubungan dengan perubahan entalpi juga, yaitu terkait hukum Hess dan Daur Bonhaven. Mari kita mulai. Nah, pada tahun 1840, Germain Henry Hess, seorang ahli kimia dan fisika dari Rusia, mengemukakan bahwa hukum yang berkaitan dengan perubahan entalpi suatu reaksi. Nah, hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi itu hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi, tidak tergantung pada rute yang ditempuh. Nah, hal ini berlaku karena entalpi merupakan fungsi keadaan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, sebagai contoh di sini ada reaksi oksidasi gas nitrogen menjadi gas nitrogen oksida. Nah, kalau kita lihat reaksi ini itu dia bisa berlangsung secara dua tahap. Di mana tahap pertama nitrogen bereaksi dengan oksigen, dia menghasilkan senyawa nitrogen monoksida. Yang selanjutnya nitrogen monoksida ini dia bereaksi lebih lanjut dengan oksigen menghasilkan gas nitrogen oksida. Nah, hukum Hess untuk reaksi ini itu dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi pada keadaan awal, jadi di sini misalkan kita di sini sumbu Y ya, dan di sini sumbu X-nya. Nah, di sumbu Y ini adalah energinya. Nah, pada keadaan awal di sini Na2 plus O2 dia menjadi NO. Ya, di sini pada tahap pertama ini, reaksi pertama ini N2 plus O2 menjadi NO. Di mana delta H-nya itu adalah plus 180 kJ. Selanjutnya, NO yang dihasilkan pada tahap pertama, dia bereaksi lebih lanjut dengan oksigen atau O2 menghasilkan 2NO2. Nah, kenapa dia turun? Karena kita lihat di sini harga delta entalpi delta H-nya itu adalah min 112. Jadi kalau ingat ya, sumbu Y itu kalau dia ke atas dia berarti positif, kalau ke bawah dia berarti negatif nilainya ya. Nah, di sini dia min 112 sehingga di sini untuk tanda panahnya dia arahnya ke bawah. Nah, disinilah dicapai keadaan akhir. Nah, hukum Hess tadi kan dia hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi untuk perhitungan delta H-nya. Sehingga keadaan awalnya di sini, keadaan akhirnya di sini dicapailah suatu delta H reaksinya, yaitu dari keadaan awal ini ke keadaan akhir yaitu sebesar plus 168 kJ. Nah, ini jika digambarkan melalui ilustrasi hukum Hess. Nah, contoh lagi ada reaksi pelarutan NaBr dalam air, di mana di sini ditunjukkan persamaan reaksinya. NaBr solid dilarutkan dalam air, dia terdisosiasi menjadi Na plus dan Br min. Nah, reaksi tersebut itu dapat berlangsung menjadi dua tahap juga, di mana yang pertama itu adalah reaksi pemutusan. Jadi yang seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika senyawa ionik dia dilarutkan dalam air, dia melalui dua tahap kan, di mana tahap yang pertama di sini dari awalnya dia berupa kisi kristal, di mana ikatan antara kation dan anionnya itu sangat kuat, lalu dia diputuskan melalui delta H kisi atau lattice di sini sebesar plus 728. Dia berlangsung secara endotermik karena untuk memutuskan suatu ikatan itu dibutuhkan suatu energi.
Nah, selanjutnya kation dan anion yang sudah bebas itu atau yang sudah putus dari ikatannya elektrostatis dari ikatan ion tadi, selanjutnya dia terhidrasi di dalam air menghasilkan larutan Na+ dan Br-. Nah, di sini ketika dia terhidrasi dalam air, ion-ion ini dia menghasilkan sejumlah energi yaitu sebesar 741 kJ. Nah, kalau kita ilustrasikan tahap atau proses ini dalam hukum Hess itu bisa kita lihat di sini keadaan awalnya di mana padatan NaBr dia ikatannya putus menjadi Na+ gas dan Br- gas. Lalu dia akan membutuhkan energi tadi sehingga tanda panahnya kita naik, energinya naik. Nah, ketika dia sudah menjadi ion-ionnya, ion-ion tunggal tidak berikatan lagi, dia akan terhidrasi di dalam air, di mana saat terhidrasi tersebut dia mengeluarkan atau melepaskan sejumlah energi yang disebut sebagai delta H hidrasi tadi, karena dia melepaskan sejumlah energi dan bernilai bertanda negatif ya di sini karena dia eksoterm, maka dalam ilustrasi hukum Hess kita menggunakan tanda panah ke bawah. Nah, jadi di sini kan besarnya 728 tadi ya. Lalu yang dilepaskan sebesar 741 sehingga tanda panah ini melebihi atau lebih panjang ya kalau kita bandingkan di sini dari yang awal tadi. Nah, di sini dicapailah keadaan akhir. Nah, kalau kita lihat di sini keadaan awal dan di sini keadaan akhir, maka dapat kita hitung delta H pelarutannya berdasarkan hukum Hess, yaitu hanya memperhatikan keadaan awal dan keadaan akhir, yaitu sebesar min 13 kJ seperti itu. Nah, perhitungan yang melibatkan hukum Hess ini dapat dipermudah dengan bantuan daur termodinamika. Nah, di sini contohnya adalah reaksi pembakaran propana. Pada reaksi pembakaran propana, propana bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O, di mana delta H dari pembakarannya itu dia selalu bernilai negatif karena dia melepaskan sejumlah energi dan berlangsung secara eksotermik. Nah, dari reaksi pembakaran propana ini dapat kita buat suatu daur termodinamikanya, yaitu kita lihat di sini, di mana di sini reaksi utamanya yaitu reaksi pembakaran propana, di mana dia delta H-nya berupa delta H pembakaran. Nah, untuk komponen lainnya di sini kita lihat dari propana yaitu C3H8 itu dia dibuat atau terbuat dari grafit, reaksi antara grafit dan H2. Atau kalau di sini kan panahnya ke bawah, yang artinya kalau C3H8 itu terurai, dia akan terurai menjadi grafit dan H2. Nah, sedangkan grafit di sini jika dia bereaksi dengan O2 maka akan menghasilkan CO2. Nah, sedangkan H2 jika dia bereaksi dengan O2 akan menghasilkan H2O. Nah, dari sinilah didapatkan delta H1, delta H2 dan delta H3, di mana jika kita tambahkan delta H1 plus delta H2 plus delta H3 itu merupakan delta pembakaran dari propana. Nah, untuk perubahan entalpi pembakaran dari pembakaran propana tadi itu bisa kita hitung juga atau kita ketahui dengan cara eliminasi dari reaksinya. Jadi reaksi yang akan kita inginkan atau yang kita inginkan di akhir kan ini ya, reaksi pembakarannya di sini. Nah, reaksinya terdiri dari 3. Reaksi yang pertama yaitu C3H8 menjadi C plus H2.
di sini didapatkan delta H1. Lalu reaksi yang kedua yaitu di sini grafit plus O2 menjadi 3CO2, di sini delta H2. Lalu reaksi yang ketiga di sini adalah 4H2 plus O2 menjadi 4H2O. Di sini reaksi yang ketiga. Nah, selanjutnya kita eliminasi zat-zat yang ada bersamaan reaksi ini sehingga nanti dihasilkan reaksi akhir seperti ini ya. Jadi di sini bisa kita coret dari sisi kiri dengan sisi kanan atau dari reaktan dengan produk. Nah, di sini ada 4H2, di sini juga ada 4H2, jadi 4H2, di sini 4H2 bisa kita eliminasi. Lalu ada lagi di sini 3 grafit, di sini juga ada 3 grafit di sebelah kanan, kita eliminasi lagi. Nah, ketika sudah tidak ada yang perlu dieliminasi, lalu kita jumlahkan. C3H8 kita turun ke sini, benar ya. Lalu di sini ada 3HO2, di sini 2O2, jadinya kita jumlahkan 5O2. Lalu di sini di produknya ada 3CO2 plus 4H2O. Nah, untuk delta Hc-nya itu adalah penjumlahan dari delta H1 plus delta H2 plus delta H3, seperti itu. Nah, selain itu kalau teman-teman pakai cara seperti ini, ingat, ada yang perlu diingat ya, jika reaksinya dibalik, maka tanda dari delta H itu juga dibalik. Jadi misal awalnya yang 4H2 plus 2O2 menjadi 4H2O. Delta H-nya yang awalnya dia plus, lalu jika reaksi ini dibalik menjadi 4H2O menjadi 4H2 plus 2O2, maka delta H-nya menjadi negatif. Begitupun jika koefisien dari reaksi ini dikali atau dibagi, maka delta H itu juga harus dikali dan dibagi, seperti itu. Nah, di sini contohnya. Contoh pertama, menggunakan data reaksi berikut, gambarkan daur termodinamika dan hitung entalpi pembentukan standar dari CH4. Nah, di sini kita gunakan reaksi utamanya adalah delta Hc dari yang reaksi ketiga ini ya. Nah, di sini kita lihat daur termodinamikanya bisa kita tulis seperti ini, dimana tapi yang dihitung nantinya adalah entalpi pembentukan standarnya. Untuk persamaan reaksi entalpi pembentukan seperti ini, grafit plus 2H2 menjadi CH4. Nah, dari sini, dari daur termodinamika di sini, kita lihat ya. Nah, CH4 di sini dia terbentuk dari reaksi antara grafit plus 2H2 ya. Ini untuk delta HF-nya. Kenapa dia di sini nilainya negatif? Karena dia kalau reaksi pembentukan reaksinya kan harusnya seperti ini ya. C plus 2H2 menjadi CH4. Karena dalam daur reaksi itu dia tanda panahnya seperti ini, maka delta HF-nya di sini untuk daur termodinamika juga harus dibalik tandanya, yang awalnya dia di sini positif menjadi negatif. Karena di sini kan kalau di daur termodinamika dia artinya dia penguraian dari CH4, bukan pembentukan dari CH4. Nah, lalu untuk yang reaksi pertama ini, di mana grafit di sini dia bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2, yaitu delta Hc1. Selanjutnya untuk reaksi yang kedua yaitu di sini awalnya H2 plus setengah O2 menjadi H2O ya. Nah, karena di sini dia mintanya adalah 2H2O,
dan di sini setengah biar kita enak nanti ini langsung dikali 2 saja, sehingga di sini juga menjadi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O seperti itu. Di sini nanti delta Hc2-nya juga harus dikali 2. Nah, di sini kalau kita pakai eliminasi, jadi reaksi akhirnya adalah seperti ini yang diminta untuk delta Hc3-nya. Lalu untuk CH4 ya, CH4 menjadi C plus 2H2. Tadi kan dia min delta HF ya, dari Daur termodinamika tadi. Lalu dari grafit plus O2 menjadi CO2. Di sini entalpi pembakaran yang pertama. Lalu H2 plus O2, dimana tadi kita kalikan 2 karena dia mintanya di sini adalah 2H2O. Nah, di sini bisa kita coretkan di sini ini grafit dengan grafit. Lalu di sini H2 dengan H2 sehingga didapatkan CH4 2O2 CO2 plus 2H2O seperti itu. Nah, kalau kita tulis rumusnya di sini dalam berdasarkan hukum Hess, sini kan delta Hc3 itu min delta Hf plus delta H1 plus delta Hc2. Nah, jika yang dicari adalah delta Hf di sini, maka tinggal kita pindah saja dari ke kiri ya, pindah ke kiri, lalu di sini delta Hc3-nya kita pindah ke kanan, jadinya negatif, yang delta Hf menjadi positif. Nah, dari perhitungan sini didapatkan delta Hf atau entalpi pembentukan entalpi pembentukan CH4 itu sebesar plus 74,8 kJ. Nah, selanjutnya contoh yang kedua di sini menggunakan data perubahan entalpi berikut, gambarkan Daur termodinamika dan hitung entalpi reaksi berikut ini. Di sini entalpi pembentukan dari C2H5OH ya. Di sini kita misalkan delta H3. Nah, dalam menuliskan atau menggambarkan Daur termodinamika, sebenarnya kita harus pintar-pintar memilih mana yang kita gunakan sebagai reaksi akhir atau reaksi utamanya. Nah, di sini pada kasus ini kita gunakan yang reaksi pertama atau delta H1, di mana reaksi pembakaran dari C2H5OH menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di sini untuk penguraian dari C2H5OH menjadi unsur-unsurnya yang lebih sederhana, itu kita ambil dari reaksi pembentukannya ini, yaitu C2H4 plus H2O, karena dia tadi yang seharusnya dia pembentukan dia nilainya positif, karena dia diuraikan berdasarkan Daur termodinamika ini, arah tanda panahnya ke bawah, jadi dia bernilai negatif. Lalu untuk yang reaksi yang kedua di sini, di mana C2H4 dia bereaksi dengan 3O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, dari Daur termodinamika ini bisa kita lihat bahwa nilai dari delta H1 itu merupakan penjumlahan dari delta H2 plus delta H3. Di mana yang kita cari di sini tadi kan delta H3-nya. Nah, di sini delta H3 jangan lupa berdasarkan Daur termodinamika ini dia tandanya negatif ya. Jadi kalau kita pindah ruas ke kiri, maka delta H3 itu sama dengan delta H2 min delta H1, sehingga didapatkan nilai dari delta H3 itu sebesar min 44 kJ.
Nah, kalau kita pakai cara eliminasi, di sini dia sebagai reaksi totalnya, jadi yang ada di bawah ya, C2H4 plus H2O menjadi C2H5OH. Nah, di sini dari reaksi yang kita inginkan, di sini C2H4 tetap di ruas kiri. Jadi di sini untuk yang punya C2H4 kan ada yang di reaksi yang kedua, dia tetap di ruas kiri kan mintanya. Jadi untuk reaksi kedua ini kita tetap tidak kita ubah sama sekali, C4 plus 3O2 menjadi 2CO2. Baik koefisiennya maupun letaknya sama karena dia mintanya dia tetap di sebelah kiri atau ruas kiri sebagai reaktan dan koefisiennya tetap 1. Nah, sedangkan untuk yang reaksi yang pertama ini di mana C2H5OH di akhir dia mintanya ada di ruas kanan atau sebagai produk, sehingga harus kita balik. Jadi kita balik yang di sini yang awalnya dia produk menjadi reaktan. Jadi 2CO2 plus 3H2O menjadi C2H5OH plus 3O2. Jadi di sini delta H-nya dia menjadi plus 1367, sedangkan untuk yang kedua tetap ya min 1411. Nah, nanti tinggal kita jumlah, nanti hasilnya min 44 kilojoule. Nah, kita kembali ke persamaan reaksi ini, kita eliminasi ruas kiri dan kanan yang mempunyai zat yang sama. Di sini ada CO2, di sini juga ada 2CO2, di sini ada 3O2. Nah, di sini juga ada 3O2. Maaf, di sini tadi kurang 2H2O ya. Nah, di ruas kiri di sini ada 3H2O, sedangkan di kanan ada 2H2O, sehingga kalau kita eliminasi di sebelah kiri masih tersisa 2H2O. Nah, di sini sudah tidak ada yang bisa dieliminasi, sehingga kalau kita jumlah di sini benar ya, C2H4, lalu di sini ada 1H2O yang tersisa, lalu di produknya ada C2H5. Nah, selanjutnya kita akan membahas daur Born-Haber. Nah, sebelumnya pada bahasan ikatan ionik kita telah membahas bahwa senyawa ionik seperti NaCl itu dapat dibuat secara langsung dari unsur-unsurnya, yaitu unsur natrium yang berupa padatan. Di sini kita kalau teman-teman lihat secara makroskopiknya dia berupa padatan berwarna putih dan sangat lunak, bisa diiris dengan pisau, tapi secara reaktivitas itu sangat reaktif karena jika sekecil padatan natrium ini nanti terkena air itu akan menimbulkan percikan atau ledakan kecil. Selanjutnya padatan natrium ini direaksikan dengan gas klorin yang merupakan gas diatomik, di mana sifatnya ini yang sangat beracun. Nah, ketika padatan natrium ini direaksikan dengan gas klorin akan menghasilkan padatan NaCl yang berupa kristal berwarna putih. Kalau kita lihat garam, padatan garam itu kan dia berwarna putih dan seperti kristal ya. Nah, untuk gambaran submikroskopiknya bisa dilihat di sini dia disebut sebagai kisi kristal, di mana antara ion natrium dan ion Cl- itu terikat kuat dan tersusun secara teratur dan berulang. Nah, reaksi pembentukan natrium klorida di sini itu dapat dianggap berlangsung melalui beberapa tahap yang dapat digambarkan dalam suatu daur termodinamika yang disebut sebagai daur Born-Haber. Nah, hukum Hess itu juga berlaku dalam menyusun daur Born-Haber ini. Nah, dalam daur, energi yang dimiliki oleh bereaksi itu dianggap sama dengan 0. Nah, pembentukan padatan natrium ini dia berlangsung melalui 6 tahap.
dimana mulai dari tahap yang pertama yaitu perubahan logam natrium menjadi atom-atom natrium pada fase gas. Jadi di sini yang awalnya dia padatan natrium, dia diubah menjadi atom-atom natrium dalam fase gas. Nah, energi yang menyertai tahap ini disebut sebagai energi atomisasi atau delta HA. Nah, tahap ini berlangsung secara endotermik karena diperlukan sejumlah energi untuk memutuskan ikatan logam antara atom-atom natrium yang terdapat pada padatan natrium tersebut. Nah, pada tahap ini, tahap pertama, ini gas Cl itu tidak mengalami perubahan ya, hanya natrium saja yang mengalami perubahan. Nah, kemudian pada tahap yang kedua, di sini gas Cl2 itu diubah menjadi atom-atom Cl dalam fase gas. Jadi yang dia awalnya dia berupa ikatan kovalen, jadi Cl2 kan Cl berikatan dengan Cl, merupakan molekul diatomik. Lalu dia diubah menjadi atom tunggal dalam fase gas. Nah, energi yang menyertai tahap ini itu disebut sebagai energi atomisasi atau energi disosiasi atau delta HD di sini. Nah, tahap ini itu berlangsung secara endotermik. Karena apa? Karena diperlukan sejumlah energi untuk memutuskan ikatan kovalen antara Cl dan Cl di sini, sehingga nantinya akan terbentuk dua atom Cl ya. Nah, begitupun seperti pada tahap 1, pada tahap 2 ini yang mengalami perubahan hanya Cl, sedangkan Na, atom Na dia tidak mengalami perubahan. Lalu tahap yang ketiga yaitu ionisasi atom natrium menjadi ion Na+ dalam fase gas. Nah, energi yang menyertai pada tahap ini disebut sebagai energi ionisasi atau ionization energy. Nah, tahap ini dia berlangsung secara endotermik karena diperlukan sejumlah energi untuk mengatasi gaya tarik inti terhadap elektron yang akan dieksitasi sampai jarak terhingga atau energi dibutuhkan untuk mengatasi gaya tarik inti terhadap elektron yang akan dilepaskan dari atom natrium. Jadi kan dia dari atom netral Na, dia diubah menjadi Na+. Dia akan melepaskan satu elektronnya. Nah, sehingga ketika dia melepaskan satu elektron, dia kan pasti ada gaya tarik dari inti atom ke elektron-elektron sisanya. Nah, untuk mengatasi gaya tarik inti terhadap elektron yang dilepaskan itu dibutuhkan sejumlah energi, sehingga dia berlangsung secara endotermik. Nah, pada tahap ini pun Cl tidak mengalami perubahan. Nah, kita lanjutkan pada tahap yang keempat, di mana pada tahap ini atom Cl dalam fase gas, di sini Cl dalam fase gas ya, Cl dalam fase gas, dia diionisasi menjadi ion Cl- dalam fase gas. Nah, energi yang menyertai tahap ini disebut sebagai afinitas elektron atau EA. Electron affinity ya, atau electron affinity. Nah, tahap ini itu berlangsung secara eksotermik. Nah, kenapa dia berlangsung secara eksotermik? Karena gaya tarik inti atom Cl terhadap elektron yang akan memasuki atom itu lebih kuat dibandingkan gaya tolak elektron-elektron pada atom Cl terhadap elektron yang akan masuk dari atom tersebut. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini misal inti atomnya, lalu di sini ada elektron. Nah, ketika ada elektron yang akan masuk, maka
gaya tarik inti atom terhadap elektron yang akan masuk ini itu dia lebih besar daripada gaya tolak elektron yang sudah ada di dalam atom terhadap elektron yang akan masuk ini. Ya, jadi gaya tolak dari dalamnya itu dia lebih kecil daripada gaya tariknya, sehingga dia berlangsung secara eksotermik. Selanjutnya tahap yang kelima, yaitu pembentukan pasangan ion Na plus Cl-. Jadi kan tadi dia baik dari natrium dan Cl dia sudah berubah dari atom menjadi ion. Nah, pada tahap ini ion Na plus dan ion Cl- itu membentuk pasangan ion Na plus dan Cl- dalam fase gas. Jadi dia semakin mendekat, saling berinteraksi sehingga terbentuk pasangan ion Na plus Cl-. Nah, energi yang menyertai tahap ini itu disebut sebagai energi pasangan ion atau ion pair UIP. Nah, tahap ini juga berlangsung secara eksotermik karena terjadi gaya tarik antara dua ion dengan muatan yang berlawanan. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap yang keenam. Di sini adalah tahap pembentukan padatan NaCl atau kisi kristal NaCl. Nah, pada tahap ini pasangan-pasangan ion Na plus dan Cl- itu berubah menjadi kisi kristal NaCl seperti yang kita lihat di gambaran submikroskopik sebelumnya. Kalau secara dua dimensi dia berulang gitu ya, Na plus Cl-, Na plus Cl-, di sini Cl-, di sini Na plus. Jadi berulang seperti itu, dia membentuk suatu kisi kristal. Nah, energi yang menyertai tahap ini itu disebut sebagai energi kisi. Tahap ini juga berlangsung secara eksotermik karena terjadi gaya tarik antara pasangan-pasangan ion untuk membentuk suatu kisi kristal. Nah, Daur Bonn-Haber pembentukan NaCl yang tadi itu sebenarnya dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi yang awalnya dia reaksi pembentukannya dia dari Na solid plus setengah Cl2 gas menjadi NaCl solid kan. Nah, tahap yang pertama tadi kan padatan Na ini dia diubah melalui entalpi atau energi yang menyertai tadi adalah entalpi atomisasi. Dia dari solid diubah menjadi atom gas. Jadi dari padatan natrium yang awalnya dia saling terikat antara logam-logam natrium, lalu dia diputus ikatan logamnya menjadi atom tunggal berfase gas natrium. Lalu di sini Cl2 yang awalnya dia merupakan molekul diatomik, lalu diputus ikatannya menjadi atom tunggal Cl ya, seperti itu. Lalu Na, atom Na di sini dia mengalami ionisasi menjadi Na+. Cl juga mengalami ionisasi menjadi Cl-. Lalu ion Na+ dan ion Cl- berinteraksi membentuk padatan NaCl atau kisi kristal NaCl. Untuk sederhananya bisa ditulis seperti ini. Nah, di sini contohnya gambarkan secara sederhana Daur Bonn-Haber dari pembentukan kristal MgF2. Nah, untuk pembentukan kristal MgF2 itu dia terbentuk dari padatan magnesium ditambah dengan atau direaksikan dengan gas fluorin F2 menjadi MgF2 solid. Nah,
Tahap yang pertama itu adalah mengubah padatan magnesium menjadi atom tunggal berfase gas. Jadi di sini Mg diubah menjadi fase gas. Entalpi reaksi yang menyertai adalah delta H, atomisasi, karena dia tadi memutuskan ikatan logam dari magnesium yang masih dia padatan menjadi atom tunggal berfase gas. Dia berlangsung secara endotermik. Nah, tahap yang kedua yaitu pemutusan ikatan kovalen pada gas fluorine. Jadi molekul diatomik F2 itu kan seperti ini ya, dia membentuk molekul diatomik dengan ikatan kovalen tunggal. Lalu dia diputus ikatannya untuk dia menjadi atom tunggal fluorine berfase gas. Energi yang menyertai itu adalah delta H, disosiasi, di mana di sini dia berlangsung secara endotermik juga karena dibutuhkan sejumlah energi untuk memutuskan ikatan kovalen antara atom F. Nah, tahap yang ketiga yaitu ionisasi atom magnesium menjadi Mg plus berfase gas. Di sini energi yang menyertai itu adalah energi ionisasi atau IE, ionization energy, dimana ini seperti yang kita tahu bahwa magnesium itu membentuk ion dengan muatan 2+. Jadi di sini ionisasinya ada 2 tahap. Di sini ionisasi yang pertama, lalu dia mengion lagi menjadi 2+, Mg2+, fase gas. Di sini IE2, seperti itu ya. Nah, sesudah itu baru tahap selanjutnya adalah fluorine dalam fase gas ini dia juga diionisasi menjadi ion F- dalam fase gas. F- dalam fase gas, di mana energi yang menyertai pada tahap ini adalah afinitas elektron atau EA. Nah, di sini untuk energi ionisasi tadi dia berlangsung secara endotermik ya, baik energi ionisasi yang pertama maupun energi ionisasi kedua. Tapi perlu diketahui bahwa energi ionisasi pertama itu selalu lebih kecil dari energi ionisasi kedua. Hal ini karena semakin tinggi muatan kation, gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar itu semakin kuat, sehingga untuk melepaskan elektron tersebut sampai jarak tak terhingga itu dibutuhkan energi yang semakin besar. Jadi dia sudah kehilangan 1 elektron, inti tidak mau lagi kehilangan 1 elektronnya lagi, sehingga inti memberikan tarikan yang lebih kuat lagi terhadap elektron-elektron sisa, sehingga untuk melepaskan 1 elektron lagi dibutuhkan energi yang lebih besar untuk mengatasi gaya tarik inti terhadap elektron-elektron yang tersisa tersebut. Nah, tahap selanjutnya untuk energi afinitas. Di sini afinitas energi, di sini dia berlangsung secara eksotermik ya. Lalu tahap selanjutnya yaitu pembentukan pasangan ion antara Mg2+ dan F-. Nah, pada tahap ini berlangsung secara eksotermik. Dia energi yang menyertai adalah energi ion pair. Dia berlangsung secara eksotermik. Nah, selanjutnya ketika dia sudah membentuk pasangan ion, maka terbentuklah yang namanya kisi kristal MgF2, di mana energi yang menyertai adalah energi kisi dan dia berlangsung secara eksotermik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hukum Hess dan Daur-Bonhaber. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.